Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, dumateng para sesepuh bini sepuh, kalangkung-langkung dumateng para rama-rama kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Ki Haji Arifin Fanani, Rama Ki Haji Najib Hasan, dan samangke insyaallah Rama Ki Haji Ulil Albab Arwani ingkang kawula mulyakaken, sedaya hadirin mustamiin ingkang kawula mulyakaken. Sepisan sumangga kita nglahirkan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrillah. Dene punapa ngantos ing saat dalu menika kita sedaya tansah nampi pinten-pinten kenikmatan, khususipun nikmat iman wal Islam, sehingga kita sedaya saged rawuh wonten majelis ing dalu menika. Sholawat serta salam boten kesupen kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi bil barokah sholawat kalawau kita termasuk golonganipun ingkang angsal syafaatul uzma wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sami kalangkung-langkung dumateng para Bapak Kiai ingkang kawula mulyakaken, kados ingkang kalampah setiap tahun wonten pengajian pitulasan darusan umum Al-Masjidil Aqsa Menara Kudus, dipun wontenaken tanya jawab ingkang dawah biasanipun dalu menika malam Selasa, ingkang tanya jawab dialogis, pengajian dialogis ingkang pertama. Dene pengajian dialogis ingkang pertama dalu menika badhe mundhut tema nikah. Pramila sumangga kangge mengawali pengajian dialogis dalu menika badhe dipun paringi penjelasan mengenai tema ingkang badhe kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Najib Hasan. Dumateng panjenenganipun wekdal dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ahdratal muhtaramin, para bapak saha para sedaya ingkang tansah kula hormati, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Arifin Fanani saha Rama Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Para rawuh sedaya termasuk pemirsa live streaming ingkang kula hormati. Pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian dialogis yang temanya adalah nikah. Saya enggak tahu siapa yang minta dari panitia ini. Mungkin panitianya itu kepengen nikah kabeh. Oh, mungkin. Yeah.
Kita langsung saja mawon, saya akan menjelaskan beberapa pokok-pokok masalah, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Para bapak saudara rawuh yang kalau hormati, nikah. Pengertian nikah ialah ijab kabul antara wali calon istri atau wakilnya dan calon mempelai laki-laki atau wakilnya dengan ucapan-ucapan tertentu serta memenuhi syarat dan rukunnya. Atau di dalam sebagian kitab fikih definisinya wasyar'annya itu simple. Aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi ingkahin au tazwijin. Jadi akad yang mengandung dibolehkannya hubungan suami istri dengan kata ingkah. Mustaq dilafal angkaha yungkihu ingkahan atau lafal zawwaja yuzawwiju tazwijan. Nah, di dalam ta'rif yang pertama tadi, ini ijab qabul ini antara wali atau wakilnya. Nah, kemudian dan calon pengantin atau wakilnya. Jadi yang bisa diwakilkan itu tidak hanya wali saja, tapi pengantinnya pun bisa diwakilkan. Cuman ngeten syaratnya nek taukilnya itu dalam masalah qabul tok. Ngutus menyisan malam pertamane menyisan ngono lah niki mboten saged. Nek ngono ya duryoan gelem daftar dadi wakil kabeh lho ngoten niki. Dan bahkan ini pernah terjadi di tokoh kita yakni Allahyarham Gus Dur. Gus Dur pada saat beliau menikah itu posisinya masih di Timur Tengah. Bu Sinta Nuriyah di Indonesia. Jadi beliau diwakili malah kalau nggak salah oleh mbaknya sendiri Pak Kiai Bisri Sansuri. Oke. Landasannya adalah antara lain ya ini fa'ankihul ayama wa angkil ayama minkum wassolihaina min ibadikum wa imaikum. Kalau yang terkenal biasanya dari surat An-Nisa, fangkihu ma tobalakum minan nisa'i. Cuman ngeten, kenapa tidak saya masukkan yang pertama? Saya khawatir. Awalan qala ta'ala fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Nah gitu. Wa thulatha bahkan au ruba lah repot iki. Siji wae rung kelakon ya. Makanya di sini sengaja kami ambil wangkil ayama minkum ini. Hadis yang antara lain, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Para pemuda, nek di antara kalian sudah mampu untuk nikah, ya maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faris, maka sesungguhnya nikah itu agak melerem mripat. Mata iki ra patek nolah-noleh ngoten lho. Wa ahsanu lil farji. Iso ngreksa ning gone ya kemaluan kita, harga diri kita, kehormatan kita. Lah nek ana wong kok wis karep kok durung mampu fa alaihi bisaum. Dan mana kenapa kok saum? Fa innahu lahu wijaun. Puasa itu menjadi benteng. Jadi kita malam ini ya ini pas bulan
Ramadan ya sudah tentulah. Nek poso ya lemes wegah lapo-lapo. Lah nek kok isih kepengen lapo-lapo perlu diperiksa no dokter ngono wae nggih. Ora normal iki nggih. Nggih. Hukum ya niki. Hukum nikah itu pada dasarnya adalah hukumnya sunnah. Ya, sesuai dengan sunnati Rasul nggih. Bahkan nah cuman dalam perkembangannya, dalam praktek sehari-hari ini muncullah ada 5 hukum. Cuman yang perlu diketahui 5 hukum ini adalah sebelum melaksanakan. Tapi kalau nikahnya sendiri tetap sunnah. Ini yang saya mohon difahami. Seperti orang naik haji. Yeah. Orang kalau sudah pernah naik haji, yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Tapi nek wis nglakoni haji, ora ono haji itu sunnah. Haji tetap wajib dan ganjarnya ganjaran wajib. Sama halnya lagi adalah orang mau sholat jenazah. Yeah. Oke. Yang pertama, wajib, yakni bagi orang yang telah memiliki kemampuan serta khawatir atau tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina bila tidak menikah. Wis mampu tur dasare wis SOB. Tahu kan SOB? Selak ora betah. Niku nggih. Niku nek ngono hukume wajib. Yang kedua sunnah. Yakni bagi pria yang telah memiliki kemampuan serta mempunyai hajat nikah. Ya, jadi iso mengendalikan wis karep, tapi upamane ora ya ora apa-apa, karep. Mampu karep. Dan bagi wanita yang telah mempunyai hajat nikah serta bersedia patuh kepada suami. Atau khususnya wong wedok belum mempunyai hajat nikah tapi membutuhkan perlindungan atau nafkah dari sang suami. Nek ngono niku hukume sunnah. Ya alhamdulillah bagi albab saya rawuh. Kemudian yang ketiga makruh, yakni bagi pria yang belum memiliki kemampuan, saya tak geser aja. Ini tolong ya. Ya, di tengah-tengah. Alhamdulillah bisa kumpul paling tidak 3, mudah-mudahan nanti malam Selasa yang akan datang lengkap 4 orang. Pak Ki Hasan Fauzi, beliau masih belum khatam katanya. Yang ketiga mubah ya, bagi pria yang telah mempunyai hajat nikah tapi belum memiliki kemampuan. Kuarep tapi bondo cupet. Atau sebaliknya telah memiliki kemampuan tapi belum mempunyai hajat nikah. Ya, bon, tapi ki normal loh ya. Nah, memang ora karep sama sekali itu ya perlu diperiksa kayak gitu aja. Dan bagi wanita yang belum mempunyai hajat nikah. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah makruh. Bagi pria yang belum memiliki kemampuan serta belum mempunyai hajat nikah. Durung karep, ya durung mampu. Dan bagi wanita yang telah mempunyai hajat nikah tetapi meragukan dirinya mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau tidak. Nek ngono, nek dipaksa hukumnya makruh.
Nah, ada juga hukum haram, yakni bagi pria atau wanita yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri, suami atau istri. Nah, itu bisa menjadi haram. Ya, jadi di dalam kaidah usul fikih itu ada apa? Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum bisa berubah-ubah tergantung elatnya. Gitu, nggih. Nggih, kita lanjutkan berikutnya rukun ya. Ya. Ini ngeten nggih. Jadi nikah ini ada di dalam kitab I'anatul Thalibin ini ada kutipan dari Atibba. Nggih. Atibba ini nek cara saiki ngomong ahli medis nggih. Qalal atibba wa maqasidun nikahi salasatun. Tujuan nikah itu 3. Yang pertama adalah hifdzun nasl, reksa keturunan, ya, ben duwe keturunan. Yang kedua, ya, wa ikhrajul ma'il ladzi yadurruh tibasuhu bil badani. Tujuan yang kedua itu adalah apa? Mengeluarkan air. Nek ditahan iku ndadekno mandorot. Air apa itu? Wis rasa takok nggih. Ramu dijawab. Lah yang ketiga ini wanailul ladzah, untuk dapat memperoleh satu kenikmatan. Lah dari 3 ini yang nanti muga-muga kita semua masuk di surga nggih. Amin amin nggih. Nek mbun diseno surga itu hanya nomor 3 tok. Karena apa? Nek nang swarga ora ana hibdun nasl. Ora ana ikhtibas. Jadi mung tujuane kono yang golek nak mbek enake pol. Nah, ngono wae kira-kira begitu nggih. Nggih, niki kutipan di dalam kitab I'anatul Thalibin, mangke saged dipun murojaah piyambak. Nggih, tentang rukun nggih, yang pertama calon suami. Dengan syarat beragama Islam, jelas laki-laki nggih. Sebab saiki niki rada repot nggih. Dengan perkembangannya teknologi kedokteran ini juga wong lanang digawe wedok alah nek wedok digawe lanang kok ora pate ana ya. Iya. Ya. Jadi mungkin kangelan nggih. Nek lanang digawe wedok kerek gawe jegong kan kira-kira gitu. Lah nek wedok ke lanang rada repot kan begitu. Lah ini jelas laki-laki tertentu orangnya, muayyan orangnya, jelas tidak sedang berihram haji atau umroh, ya, nanti ada hukum sendiri. Dan tidak ada paksaan yang tidak sah. Ini syarat dari calon suami. B. Calon istri dengan syarat beragama Islam atau kafir ahli kitab. Ini kafir ahli kitab ini terus terang saja kalau di Indonesia ini mesti muncul perbedaan pendapat. Oleh karena apa? Karena yang namanya ahlul kitab itu adalah mandana aba'uhu qabla nuzulil Quran atau qabla bi'tsatir rasul. Jadi orang yang nenek moyangnya, ojo dibantah nggih, abak kok nenek ya. Selera ana bapak kota ya ora ana kan sing ana ibu kota. Di bapak nenek moyangnya itu memeluk agama tersebut sebelum temurunnya Al-Qur'an. Atau sebelum diutusnya Kanjeng Nabi. Ini menjadi kontroversi karena apa? Karena kalau di Indonesia adanya ahli kitab ini semenjak kedatangan Belanda. Padahal Belanda ini
pada abad kira-kira abad 16. Jadi jauh setelah kautusan Kanjeng Nabi, jauh setelah temurune Al-Quran. Ya bah, nanti kita bahas berikutnya lagi nanti. Jadi intinya kalau memang benar-benar ahli kitab boleh dinikah. Jelas perempuan. Nah, ini saiki repot nih. Laki-laki jelas laki-laki rotok gampang. Jelas perempuan. Nah niki. Dan tertentu orangnya tidak sedang berihram haji atau umroh, tidak bersuami. Nah itu. Karena kalau perempuan tidak boleh ada poliandri istilahnya. Wong wedok jin di bojo loro enggak boleh. Itu cara ndiwe enggak boleh, apalagi cara Islam. Tapi kalau calon suami tidak ada syarat belum beristri, enggak ada. Karena tadi ayatnya fankihu ma tobalakum dan nisa'i mathna. Dan tidak ada hubungan mahram dengan calon suami. Ini istilah mahram itu sering kali jumbuh dengan muhrim ya. Sing lumrah nang dina haji ada ana muhrime. Ya ana mesti, haji mesti ana muhrim. Muhrim iku wong sing ihram ngono. Ya, mahram ya. Kemudian wali dengan syarat beragama Islam, merdeka, saiki merdeka kabeh nggih, enggak ada yang budak nggih. Terus kemudian jelas laki-laki, akil balik ya, dan tidak fasik. Sebab kalau kita berbicara masalah mahram, misalnya ada seorang perempuan bepergian jauh, ini cara ketentuan ini didampingi mahram ya. Lalu mahram yang mendampingi ini tidak harus seorang wis dewasa. Ya. Tapi kalau wali ini beda, ya beda. Jadi mahram ini kalau tadi boleh anak kecil, tapi kalau ini harus dewasa. Kemudian dua saksi dengan syarat beragama Islam, merdeka, jelas laki-laki, akil balik dan adil. Ini nanti biar dikembangkan oleh Pak Kiai Arifin. Karena yang namanya syaratnya seorang wali itu tidak fasik. Tapi kalau syaratnya saksi adil, ada perbedaan. Lah nek cara Imam Ghazali jarene zaman Imam Ghazali itu nyaman saiki zaman Imam Ghazali. Karena beliau itu wafat kira-kira abad 6 Hijriah. Wis angel golek sing wong sak fasik jarene Imam Ghazali. Nggih. Nggih pun nanti ini. Kemudian yang berikutnya adalah ijab qabul. Dengan syarat menggunakan kata-kata tertentu yang tegas. Berasal dari kata ingkah. Ya, atau lafal tazwij. Atau terjemahannya. Biasanya ini segot ijabnya itu dikaro kenyisan. Angkah tuka wazawaj tuka fulana ya gitu ya. Jadi itu ya, atau terjemahannya. Cuman ini terus terang saja terjemahan yang sekian lama dipakai, jujur saja saya rasanya kurang sreg. Pernah kami ikut di dalam satu pembahasan dengan Kemenak itu mengenai masalah standar baku tentang terjemahan dari lafal ijab itu. Biasanya kan begini, saya nikahkan dengan kan itu. Angkah tuka fulanah itu di maf'ul. Kepada. Yang lebih tepatnya menurut kami kepada, bukan dengan. Saya nikahkan kepada angkah tuka fulanah kan gitu. Bukan dengan, bukan bi gitu lah. Ini. Nah ini terjemahan. Ya. Ini saya pernah bahas itu dan disepakati, cuman sayangnya kok ngisor kok urung tekan gitu loh. Padahal itu sudah kira-kira lebih dari 5 tahun yang lalu kami. Ya. Ya.
Terjemahnya diucapkan langsung oleh yang bersangkutan, wali atau calon suami, ya, atau wakilnya, tidak ada pembatasan waktu. Ini tak nikahi selama 1 tahun, oh enggak, mutlak. Ya. Nah, nanti nek ono pembatasan waktu disebut nikah mut'ah nanti. Ya. Ya, tidak digantungkan pada sesuatu, ya, jadi tidak ada koyit macam-macam. Antara ijab dan qabul selaras, ya, ya qabil itu angka tukah ya qabil itu didengar langsung oleh yang bersangkutan, wali atau calon suami dan 2 orang saksi. Lah ini kemudian sekarang ini muncul masalah, ya. Nah, apalagi di era pandemi, bagaimana hukumnya akad nikah ijab qabul pakai Zoom? Orang Zoominah bukan, Zoom meeting itu loh, semacam kayak video call kayak gitu. Kalau dulu yang pernah dibahas, yang dulu itu adalah boleh gak pakai telepon? Jelas sepakat tidak. Karena hanya suara tok, orang-orang rupane iku medeni, ya. Suara-suara tok dak ana wonge medeni. Nah, yang sekarang ini ya ana suarane ana wonge. Ini muncul perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi pada dasarnya naik ulama-ulama salaf tetap tidak mengesahkan. Ini. Lah ulama kontemporer ya ada yang mengesahkan. yakni antara lain Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini pun lagi masalah-masalah ini. Selanjutnya bentang cepat. Pertama adalah jenis perempuan. Wong wedok iki ana sing B1KR. Ya, biker. Nah, nggih, perawan. Ada yang thayyib. Lah takrife nek biker adalah orang yang masih terjaga keperawanannya. Tapi saya nggak berani mengatakan apakah itu ono selaput dan sebagainya. Lah ini mesti akan muncul perdebatan. Karena bisa saja selaput itu robek bukan karena hubungan badan. Intinya terjaga keperawanannya baik dari perbuatan yang halal, nikah, atau perbuatan yang haram seperti zina. Jadi senajan belum pernah punya suami tapi sudah wis kanggo ya, wis second jenenge ya. Bukan B1KR. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, lah ini dalam konteks biker tadi ya, wali ayah atau kakek itu punya hak ijbar, memaksa. Artinya anak wedok tidak usah ditari, dirabekno, boleh dipaksa boleh. Tapi perlu diketahui ini adalah hak. Hak ijbar itu dimiliki orang tua atau kakeknya. Apakah hak itu lebih baik dilaksanakan? Nanti dulu. Gitu ya ini. Maka hukumnya tetap disunnahkan minta persetujuan. Karena tidak semua hak itu baik dilakukan. Anda punya HP, Anda juga punya hak merusak HP, kan enggak punya, nggonmu dhewe, mbok banting kena. Apakah baik? Enggak. Dia motor mbok tabrakno kena wae. Wong itu hakmu dhewe. Anda punya hak, tapi hak ini kurang baik dilaksanakan. Nah, yang kedua thayyib. Ya, thayyib ini janda. Takrifnya yakni wanita yang sudah hilang keperawanannya. Baik ya dengan cara halal, nikah, atau dengan cara yang tidak halal atau haram dengan perbuatan zina. Jadi tadi, jadi yang namanya perawan dan tidak perawan
ini lebih ke keperawanannya perempuan ini, bukan karena status. Tapi memang lebih bersifat fisiknya. Nah, dalam hal ini dibedakan karena apa? Karena ada hak dan tidaknya. Kalau anak itu sudah di statusnya sebagai thayyib, maka orang tua ataupun kakeknya tidak punya hak ijbar lagi. Oke, kita teruskan. Wis cah ya wis delokne nggih. Saiki hubungan mahram, ya singkat saja hubungan mahram, hubungan nasab, ya hubungan rodok. Rodok ini menyusui, ya ini mungkin kalau di Indonesia enggak begitu laku, tapi kalau di daerah Arab zaman dulu itu berjalan. Bahkan ada 2 ibu yang ikut menyusui Kanjeng Nabi, ya Halimah As-Sa'diyah bi Thuwaibah Al-Aslamiyah, ya kan. Nah ini beliau ibu menyusui. Nah nek memang ono hubungan menyusui, maka hubungan mahram itu sama persis dengan hubungan nasab. Cuman gini, untuk bisa menjadi hubungan rodok ini ada 2 syarat pokok. Yang pertama itu memang yang menyusu ini durung 2 tahun. Nah, nek wis gaplok iku jenenge ya Habib nyusu bendina mau pirang sedotan ya ora berpengaruh apa-apa gitu. Pertama. Yang kedua, ini 5 rodoatin. Rodoat ini 5 sesi, bukan sedotan. Sak sesi entah berapa menit ya tergantung. Rodoat ini bukan sedotan tapi ya sesi tadi. Yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimar rodoah. Cuman kalau sampai menyusui lebih dari 2 tahun, ini ada kitab yang menyatakan itu mariske bodoh. Tapi saya pernah mencoba berdiskusi dengan wong ahli medis, belum menemukan itu. Mungkin yang paling tidak itu adalah menjadikan anak itu manja. Karena di dalam Quran, itu Quran orang-orang yang nggone fikih nggih. Haulaini kamilaini maksimal 2 tahun. Kemudian hubungan mertua, ibu dari istri, ya, dan anak itu juga sama aja. Jadi misalnya gini, Anda menikah, ibunya otomatis menjadi mahram. Tapi nek sampean ini ngerabeni rondo, ya, wis di anaknya ya wis gede, wis cemekel misalnya, ya, kok bareng diakad nikah, kok ngapi anaknya ya umpamane, kok umpamane ngoten nggih. Soalnya khawatir mboke rada tua, khawatir nek kemudian mati mendadak karena meminum susu yang sudah expired date. Lah itu ini ada syaratnya. Dan beralihan dan istri dan gini nek wis di mboke nek wis dikumpuli itu anaknya tidak boleh. Nah, ini namanya hurimat alaikum waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum ya, bihinna. Jadi sing dadekno bukan mahram itu anak-anak bojo ya, sing durung bojo niki mau durung apa allati dakhom sing wis dituhul mboke wis tapi nek umpamane durung pindah ring anake gak apa-apa.
nek gelem ngono ya. Ya kok nek repote kan padha mantepe nggih. Sing lanang mantep gelem, lah anake mantep moh. Repot ini kayak ini nggih. Nggih pun, nggih. Mahar sekarang. Mahar ialah suatu harta atau manfaat yang wajib atas seorang laki-laki terhadap seorang perempuan disebabkan adanya hubungan pernikahan atau wati syubhat. Jadi mahar ini pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang istri. Ini yang namanya mahar. Ya gampangannya ke semacam pitukon gitu loh. Karena yang namanya akad nikah ini kan termasuk bagian dari muamalah. Nah, mahar ada yang musamma disebutkan pada saat ini bimahri, wah gitu sebut ke. Ada yang tidak disebutkan, ghairu musamma. Lah nek ghairu musamma larinya ke mahar misil. Mahar misil ini yang diiktibar itu adalah perempuannya. Karena mau itu wong terhormat panse piro. Nah gitu. Tapi berbeda nanti kalau misalnya maharnya itu ghairu musamma ya. Terus kemudian belum sampai dituhul wis dipegat. Ya, umpamanya terjadi. Itu yang laki-laki itu hanya berkewajiban memberi mut'ah. Mut'ah itu paweh bebungah. Hanya menghilangkan status tadi. Ya, tapi belum sampai hilang keperawanannya. Nah, mut'ah ini kalau mut'ah yang pawaweh ini yang diiktibar itu adalah kemampuan laki-lakinya. Bukan sang istri. Jadi sama-sama hampir mirip ya. Nek mahar misil itu adalah yang dinilai adalah kelasnya wong wedok, tapi nek mut'ah sebab bunga tadi yang dini adalah alal musi'i qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Ini ayat Al-Qur'an demikian. Nek longgar ya ana pantese pira, nek wonge muktir ya wonge cekak nggih ya pira kira-kira nggih. Nggih. Nggih pun itu sajalah, nanti nek masalah yang lain masih banyak sekali. Nanti mungkin bisa didiskusikan. Impun setengah jam. Nah mangke monggo Pak Kiai Arifin utawi Pak Kiai Albab kepengen nambahi lagi monggo yang perlu disampaikan. Ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan, insyaallah akan kita jawab. Cuman ya kami harapkan pertanyaan ini ya kalau bisa ya sesuai dengan tema. Nah, insya Allah nanti pada akhir seperti biasanya akan kita upayakan. Nanti semua jawaban ini kita kumpulkan dalam sebuah buku yang semenjak tahun lalu kita kembangkan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya berisi tanya jawab, tapi semenjak tahun lalu di samping tanya jawab ini ada khulasoh dari para mubalik. Makanya kemudian diberi nama Risalah Darusan Umum. Insya Allah. Maka tanggal pas khataman sakit terbit. Tapi dengan pastinya apa? Nek khataman ya mubalake ra iso mlebu kabeh. Nek ngenteni khataman ya saesuke meneh kan begitu kan. Ya. Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken mangke saged dipun kembangaken malih. Semoga mangke Pak Kiai Arifin utawi Pak Kiai Udil Albab. Monggo mekaten.